Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat, waktu begitu cepat berlalu. Kini kita telah berada di penghujung Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi bulan suci ini akan pergi meninggalkan kita. Kalau kita perhatikan masyarakat di sekeliling kita, sebagian mereka telah disibukkan dengan persiapan Idul Fitri. Luapan kegembiraan sudah terasa. Mal-mal dan bazar-bazar murah terlihat sangat ramai. Lalu lintas lambat merayap. Banyak rumah berganti cat, baju baru, makanan juga pada enak, juga telah disiapkan. Jika demikian, gagap gembita masyarakat kita berbahagia di penghujung Ramadan. Tidak demikian dengan para sahabat dan salafus soleh. Semakin dekat dengan akhir Ramadan, kesedihan justru menggelayuti hati mereka. Kalau tiba di hari raya Idul Fitri, tentu saja mereka juga bergembira karena Id adalah hari kegembiraan. Namun di akhir Ramadan seperti ini, ada nuansa kesedihan yang sepertinya tidak lagi dimiliki umat Islam dewasa ini. Mengapa para sahabat dan orang-orang soleh bersedih ketika Ramadan hampir berakhir? Kita bisa menangkap alasan kesedihan mereka. Pertama, patutlah orang-orang beriman bersedih ketika menyadari Ramadan akan pergi. Sebab dengan perginya bulan suci Ramadan, berarti pergi pula semua keutamaan-keutamaan dan fadilah Ramadan. Sahabat, bukankah Ramadan bulan yang paling berkah? Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Bukankah hanya di bulan suci ini syaitan dibelenggu, sehingga ibadah terasa ringan dan kaum muslimin berada dalam puncak kebaikan? Bukankah hanya di bulan Ramadan ini amal sunnah diganjar, pahala amal wajib ditingkatkan dan dilipat gandakan? Semua keutamaan itu tak akan bisa ditemui lagi ketika Ramadan telah pergi. Ia hanya akan datang pada bulan Ramadan tahun depan. Padahal tiada yang dapat memastikan apakah seseorang masih hidup atau sehat pada Ramadan yang akan datang. Pantaslah jika para sahabat dan orang-orang soleh bersedih, bahkan menangis ketika Ramadan akan pergi. Yang kedua, mereka ingat pesan Rasulullah SAW bahwa Ramadan semestinya menjadikan seorang diampuni dosanya. Jika seseorang sudah mendapati Ramadan, sebulan penuh mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Namun masih saja banyak yang belum mendapatkan ampunan. Maka benar-benar ini adalah sangat rugi, bahkan celaka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dan At-Tabrani, celakalah orang-orang yang memasuki bulan Ramadan namun dia tidak diampuni dosa-dosanya. Masalahnya, apakah seorang bisa menjamin bahwa dirinya mendapatkan ampunan itu? Inilah yang membuat hati para sahabat dan orang-orang soleh merasa takut. Mereka takut sekiranya menjadi orang-orang yang celaka karena tidak mendapatkan ampunan. Padahal Ramadan akan segera pergi. Maka mereka pun menangis meluapkan ketakutannya kepada Allah, seraya memanjat agar amalan-amalannya diterima selama bulan Ramadan itu. Para sahabat dan orang-orang soleh bukannya hanya berdoa di akhir Ramadan saja, bahkan rasa takut itu pun membuat mereka berdoa selama 6 bulan
agar amal-amal di bulan Ramadan mereka diterima sebelumnya. Lalu 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Masya Allah. Sahabat sekalian, perbedaan dalam memandang akhir Ramadan itulah yang kemudian membawa perbedaan sikap antara generasi sahabat dan generasi saat ini. Jika sebagian masyarakat seperti diketahui di muka asyik berbelanja menyambut Idul Fitri, para sahabat asyik beriktikaf di masjid 10 hari terakhir Ramadan. Bisa kita bayangkan Madinah di era Rasulullah di 10 hari terakhir Ramadan pasti seperti kota setengah mati, sebab para lelakinya beriktikaf di masjid-masjid. Begitu pula sebagian para wanitanya. Jika kita sibukkan menyiapkan kue lebaran, para sahabat salafus soleh sibuk memenuhi makanan ruhaninya dengan mengencangkan ikat pinggang, bersungguh-sungguh beribadah sepanjang siang dan malam. Jika kita mengalokasikan banyak uang untuk membeli pakaian baru, para sahabat dan salafus soleh justru menghabiskan waktu mereka dengan sepanjang dengan pakaian-pakaian takwa. Dengan pakaian takwa itulah mereka menghadap Allah di masjid, berdoaan dan memesraan dalam khusyuknya sholat, tilawah, zikir, dan bermunajat berdoa kepada Allah. Masih ada waktu bagi kita sebelum Ramadan pergi, sahabat. Masih ada kesempatan bagi kita untuk mengubah cara pandang kita tentang akhir Ramadan, yang mana sekarang 2-3 hari lagi kita akan tinggalkan Ramadan yang sangat mulia ini. Maka 2-3 hari ke depan kita bisa memperbaiki semuanya. Lihat kembali target Ramadan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Mungkin target tilawah kita masih ada yang masih bisa untuk mengejar. Begitu pula dengan target ibadah lainnya. Sahabat, marilah kita sama-sama manfaatkan akhir Ramadan ini yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita tak akan bisa beriktikaf sepenuh waktu seperti para sahabat dan salafus saleh waktu itu. Namun jangan sampai kita kehilangan malam-malam terakhir Ramadan tanpa qiyamul lail dan beriktikaf, tanpa melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Kita mungkin tidak bisa bersedih dan menangis sehebat para sahabat, namun selayaknya kita pun takut, sebab tak akan ada jaminan amal kita selama 26 hari ini diterima oleh Allah. Begitu pula tak ada jaminan apakah kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Maka hendaknya kita berusaha memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah kita, serta berdoa lebih sungguh-sungguh lagi agar semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, 2-3 hari Ramadan ini, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan amal kebaikan dengan sebanyak-banyaknya. Jalankan sholat 5 waktu, berinfak, bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir. Setiap ba'da sholat 5 waktu, walaupun tidak sepenuh hari, minimal kita bisa sepenuh hati untuk memanfaatkan waktu yang masih ada. Karena waktu sekarang adalah waktu yang kita hadapi sekarang adalah lebih berharga daripada waktu-waktu yang akan datang. Sebelum kita mengucapkan selamat tinggal Ramadan, semoga kita mendapatkan keberkahan Ramadan. Amin.